Halo guys, kali ini ngobrol sedikit soal wartawan. Jadi seperti biasa, kalau Pak Prabowo pergi ke luar negeri, ya presiden-presiden sebelumnya juga gitu ya, pasti akan disambut oleh selain pejabat tentu oleh wartawan-wartawan. Ya. Nah mereka ini kan bertanya kepada Pak Prabowo. Nah ada salah satu wartawan dari CNN yang bertanya kepada Pak Prabowo ketika dia pulang dari luar negeri kemarin ini soal MBG. Pak, ini gimana soal MBG? Apakah ada instruksi khusus soal ini? Sesederhana itu pertanyaannya sebenarnya sih ya. Tapi kalau kita lihat jawaban Pak Prabowo memang kelihatan seperti orang bingung ya. Yang alasan saya baru pulang ini dan sebagainya. Kelihatan memang sangat tidak siap. Dan ternyata pertanyaan yang biasa sekali ini dirasakan tidak biasa mungkin oleh pihak istana, sehingga berakibat Diana Valencia, jurnalis CNN ini dicabut ID cardnya dan tidak lagi menjadi wartawan istana gara-gara pertanyaan itu. Apakah memang sungguh begitu? Kalau memang benar begitu, wah, kok bisa sampai segitunya ya? Padahal wartawan inilah pintu kita, rakyat jelata, untuk mengetahui yang sebenarnya, mengetahui update kebijakan pemerintah, langkah-langkah pemerintah, situasi negara kita ini dari mereka. Mereka harus memberikan fakta yang sebenarnya. Lalu apakah setiap wartawan, setiap mewawancarai presiden harus diberikan daftar pertanyaan dulu gitu? Apakah memang seperti itu? Saya nggak tahu juga ya. Lagi pula kalau bicara soal MBG ini kan memang sangat wajar untuk ditanyakan, karena kan sangat menjadi kekhawatiran kita bersama. Beritanya begitu luar biasa, begitu banyak kasus keracunan, dan begitu nggak jelasnya tujuan dari program ini. Kalau kata Pak Prabowo tujuannya untuk anak-anak yang sulit makan, lalu kenapa diberikan kepada seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali, bahkan kepada sekolah-sekolah yang sudah mampu untuk memberi makan sendiri. Ya, ada orang tua murid orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah swasta yang bagus, yang memang sudah puluhan tahun menyediakan makan bagi anak-anak didiknya, punya dapur sendiri, tapi dipaksa juga untuk menerima MBG. Buat apa? Jadi kalau memang untuk anak-anak yang kurang makan, maka sebetulnya sejatinya yang membutuhkan adalah mereka yang di jalanan. Banyak pengamen, pengemis di jalan masih banyak sekali. Mereka lah yang sungguh membutuhkan. Kenapa nggak bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, kalau memang sasarannya untuk anak-anak itu? Kalau sasarannya untuk anak sekolah yang kesulitan makan, ya maka harusnya ya disisir ke sekolah mana saja yang memerlukan itu. Yang pasti bukan di kota-kota besar, biasanya daerah-daerah. Dan sebenarnya cara yang paling mudah adalah dengan memberikan pekerjaan kepada orang tuanya, memberikan pekerjaan yang layak, sehingga orang tuanya bisa menghidupi keluarganya dengan layak. Seperti yang kita tahu kan, 10,7 juta setiap tahun angka pengangguran di negara kita. Dan ini sangat tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang disediakan. Alasannya kalau kata pemerintah, banyak yang sulit mendapatkan kerja karena kurangnya soft skill. Soft skill ini kan ya kayak semacam kreativitas, komunikasi gitu-gitu ya. Nah, lalu soft skill apa yang dimiliki oleh anggota DPR? Banyak sekali di antara mereka cuma lulusan SMA, bahkan 200 lebih katanya yang nggak jelas pendidikannya. Bisa diinfokan soft skill apa yang mereka punya gitu, biar bisa dicontoh oleh kita sebagai rakyat jelata agar bisa mendapatkan pekerjaan yang begitu layak seperti mereka. Nah, lagi pula kalau bicara soal soft skill, apakah sudah cukup pelatihan-pelatihan, balai latihan yang diberikan oleh pemerintah kepada para orang yang membutuhkan pekerjaan ini? Belum lagi kalau kita bicara soal sinkronisasi ya. Dunia pendidikan dan dunia usaha ini sering sekali tidak sinkron gitu. Yang dipelajari apa, yang dibutuhkan di dunia usaha apa. Jadi seperti tidak ada kesinambungan gitu. Maka sering sekali memang sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi memang sangat sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada. Jadi kalau kita lihat ya, entah kenapa ya, kok ini sih pemikiran saya aja ya, bahwa kok saya seperti melihat Pak Prabowo ini seperti anak orang kaya yang bekerja di perusahaan orang tuanya, mendapatkan posisi utama, lalu ya cuma mau dipuji aja gitu. Nggak boleh ada yang mengkritik
apalagi melemparkan pertanyaan yang dia bingung untuk menjawabnya gitu. Nah, lalu ketika lama-kelamaan perusahaannya nanti kolaps, maka yang disalahkan pasti justru malah orang-orang yang sudah bekerja baik dan jujur. Sebenarnya ini sih pemikiran saya ya. Nggak tahu kalau pemikiran kalian. Salam.